Oke, menurut Bunda nih ya, apa sih persamaan ya pemikiran antara netizen di Brazil dan Indonesia terkait dengan Mas Agam ataupun tim SAR yang terakhir-terakhir kita dengar ya, Gunung Rinjani itu diberikan bintang 1 oleh warga Brazil. Silakan, Bun. Ya, ya, karena memang apa ya, namanya hati ya, seseorang itu kalau basicnya tuh hati, perasaan itu udah mengalahkan segala logika dan pemikiran yang objektif itu jadi hilang semua gitu loh. Jadi ketika kejadian Julia ini kan memang diliput banyak media gitu ya, dan itu terupdate detik per detik. Itu akhirnya orang tuh hanya melihat seperti hanya Mas Agam seorang gitu loh, yang kelihatan ada gregetnya gitu. Padahal di samping Mas Agam juga ada tim SAR, ada yang lain-lain juga kan ya. Cuma karena pemberitaan ini yang disorot itu kayak center pointnya tuh memang Mas Agam, soalnya memang hanya Mas Agam lah bintangnya. Makanya kan para netizen itu memberikan penilaian tuh adalah menganggap bahwa Mas Agam adalah seorang pahlawan gitu kan. Mas Agam adalah seorang pahlawan penyelamat lah, seperti itu. Nah, tapi Bunda, ada kesamaan memang. Ada kesamaan antara netizen Indonesia dengan netizen Brasil. Ini sama-sama basicnya tuh adalah pakai perasaan, sehingga terkadang logikanya tuh sudah benar-benar diabaikan. Betapa lucunya gitu loh, sampai memberikan penilaian bahwa Gunung Rinjani ini adalah bintang 1. Oke, kalau perbandingan aja, bandingkan di Gunung Himalaya atau Mount Everest. Di sana tuh malah tidak ada evakuasi. Karena apa? Biaya evakuasi itu begitu mahal dengan medan yang begitu sulit. Jadi ya kalau di Mount Everest atau di Himalaya ya terkubur begitu aja di es, Mas. Malah nggak bisa dibawa pulang. Iya, terkubur itu. Es ya, Bun. Iya. Oke, Bunda, ini persamaan pemikiran kita sangkut pautkan dengan itu ya. Mas Agam ini dikenal luas gitu karena memang rajin mengunggah pada saat kejadian itu ya. Beliau juga mengunggah kehidupannya, aktivitasnya di alam ya, memang itu kita lihat. Nah, apakah ini menyalahin aturan gitu? Sementara tim SAR yang lain tidak ada yang megang handphone, fokus kepada misinya, yaitu mengevakuasi gitu. Tapi Mas Agam ini kok dianggap mungkin ya membuat suatu hal yang mungkin di luar peraturan, berupa merekam-rekam tanpa izin dari tim resmi yang ada di sana, Bunda. Ya, kalau memang tim SAR, mereka adalah orang yang bergaji. Mereka orang yang bergaji harus patuh terhadap aturan, SOP-nya, cara kerja dan prosedurnya itu ada. Karena mereka kerja nggak kerja, mereka dapat gaji bulanan gitu loh ya. Sedangkan Mas Agam ini sebenarnya orang bebas, orang independen, orang bebas. Dan kalau di zaman sekarang ya, yang namanya digital itu perlu loh dokumentasi itu, instansi apapun itu tuh perlu. Jadi jangan terlalu meributkan. Nanti Mas Agam apa-apa kok diupdate jadi ribut, maka DM apa-apa diupdate kok jadi ribut gitu loh. Yang penting kan di situ jangan sampai yang dipertontonkan itu jangan sampai hal-hal yang sensitif, tapi kan hal-hal yang real gitu loh. Itu kan bukan hal-hal yang bukan settingan, tapi kan hal yang real gitu loh, Mas. Oke, di sini banyak pandangan yang mengatakan Mas Agam ini membangun drama sehingga memunculkan donasi yang besar tadi kepada dirinya. Nah, kalau Bunda sempat bilang tim Basarnas, tim SAR ini kan digaji negara. Tapi kan kita perlu ingat lagi, Bun, berapa sih gajinya? Kemudian berapa sih perbandingannya dengan jiwa mereka yang dipertaruhkan demi menyelamatkan Juliana pada saat itu? Gitu loh. Ini kan bukan masalah mereka menerima gaji enggaknya. Tetapi apresiasinya dari warga Brazil sendiri yang tidak melihat ada tim SAR, Basarnas dan tim-tim lain di sana dan hanya berfokus kepada Mas Agam yang pada saat itu menyempatkan diri untuk mengamera, membopong kantung yang berisi tubuhnya Juliana gitu. Nah, ini kan suatu momen yang sebetulnya bisa dikatakan
apa ya, melanggar aturan ya. SOP-nya sebetulnya tidak seperti itu. Kita hanya fokus tidak boleh ada ngerekam-rekam, mungkin itu yang dilanggar. Mungkin sebagian orang berpandangan seperti itu. Gimana, Bun? Kalau Ya, nanti apa kalau namanya? nanti semua Basarnas ya, katakan ya, di tengah penyelamatan asik ngonten. Nah, itu gimana juga pandangan Bunda? Harus ada psikologi seperti itu kan kita melihatnya. Silakan. Ya, itu akhirnya kan ya apa-apa itu kan ada tambahan apa ya, ada tambahan aturan atau tambahan solusi itu kan ketika ada kejadian kan. Jadi kan ya nantinya kan juga harus ada evaluasi gitu loh. Tapi dia apa-apain ya, kalau saya tuh orangnya yakin ya, mudah-mudahan keyakinan saya ini nggak bleset gitu loh, bahwa saya merasa bahwa Mas Agam ini orangnya bijak kok. Dia nggak akan menguasai atau ada rasa serakah terhadap donasi tersebut. Saya rasa donasi itu akan Mas Agam akan bagi sesuai gitu. Jadi istilahnya hanya ketakutan apa ya? Hanya ketakutan aja. Ada yang Ya. menyudutkan Mas Agam itu hanya ketakutan nggak kebagian aja. Masalahnya hanya itu kok. Oke. Ini masalah donasi ini memang ruwet ya, apalagi melibatkan Dari dulu karena nilainya besar. pejabat-pejabat gitu Karena ya. nilainya besar menjadi rumit ya. Andai kan Oke. nilainya kecil nggak ada yang tertarik, ya kan? Nggak ada yang tertarik ya. Nggak Oke. ada yang tertarik kalau nilainya kecil, buat apa ya? Oke Bunda, mungkin kita belajar ya dari banyak kejadian terkait dengan donasi ini ya, yang ujung-ujungnya malah si penerima donasi ini malah nggak nerima apa-apa ya. Semoga yang terjadi sama Mas Ya, Agam tidak jangan sampai seperti itu. donasinya ini dihentikan atau malah ditarik ya, gara-gara keributan ini gitu. Oke ya, jadi itulah pandangan singkat ya terkait dengan donasi. Selanjutnya ya, haruskah Mas Agam ya menghentikan dan mencanangkan stop donasinya, Bunda? Nah itu kembali lagi ke kebijakan Mas Agam, atau ya perlu harus ada rapat khusus terkait donasi ini, semua yang terlibat diajak duduk bersama, tapi tentunya harus ada pihak penengah yang tentunya bijak gitu ya, langsung presiden atau ya apa Pak KDM, pihak yang netral ya, jangan malah berpihak gitu loh, perlu ada pihak ketiga. Oke, pihak ketiga. Iya, perlu ada pihak ketiga biar gak, aduh ini nanti jadi berita yang enak digoreng, begitu renyah nggak beres-beres perkara donasi, dari dulu kan begitu. Oke. Jadi kalau menurut Bunda ya, haruskah apa ini solusi terbaik ya terkait dengan polemik donasi yang mungkin kita harapkan tidak berlarut-larut nih terjadinya seperti ini? Nomor satu tentunya ya duduk bersama tadi. Nomor satu duduk bersama, silahkan mencurahkan isi hati yang apa istilahnya sampai plong lah. Tapi tentunya di depan seorang penengah yang bijaksana tadi. Bagaimana seorang penengah itu bisa menyelesaikan atau memberikan solusi yang akhirnya bisa damai. Kan nggak lucu loh, mereka semuanya pahlawan pada berantem kan ya, bukan pahlawan namanya ya kan. Ya kalau menurut Bunda, siapa sih pihak berwenang yang paling kompeten di bidang donasi ini atau mengenengahi terkait donasi Mas Agam ini? Pak KDM aja. Pak KDM ya. Yang walaupun selama ini di Instagram, di medsos dimanapun, saya juga heran dikait-kaitkan, padahal belum ada dari pihak Pak KDM yang menyatakan ada hubungannya dengan peristiwa ini. Tapi saya jadi kepikiran, ya ini sosok yang cocok untuk menengahinya gitu. Lokasinya juga bukan di Jawa Barat, Bunda. Kenapa harus melibatkan Iya, memang KDM? tidak di Jawa Barat, tapi sosok Pak KDM ini saya rasa cocok untuk mengatasi pihak-pihak yang apa ya namanya berseteru begini nih, cocok karena maaf kalau nanti Pak Prabowo namanya ABRI kan apa ya, keras, tegas, malah apa ya agak ngeri gitu Ya, ya. kalau Pak kalau KDM untuk kan persoalan- luwes gitu, Mas. Kalau Pak KDM kan luwes. Kalau untuk persoalan donasi yang ditujukan pribadi dari Mas Agam, kemudian melibatkan tim-tim terkait, sebetulnya permasalahannya adalah tinggal
bagaimana cara mereka semua yang terlibat itu kan dibagi kan gitu kan solusinya ya kan. Iya, Nah, pembagian, persentase dan kemudian kalau pembagian. melibatkan tokoh-tokoh terkenal ya baik seperti KDM ataupun anggota DPR, bupati, gubernur. Nah, itu kan bisa saja dilakukan gitu. Karena kan ini persoalan kecil yang sebetulnya mudah untuk diselesaikan. Gitu kan. Tidak perlu Bukan. membawa nama besar Pak Prabowo sebetulnya tentang persoalan ini. Ini udah jadi masalah internasional, Mas. Bukan masalah kecil ini karena yang uang itu sumbernya dari negara lain. Jadi Ya, ini Bunda. sudah masalah internasional kalau urusan Ya. gini. Bunda, permasalahan internasional yang saya kira yang Bunda masukkan itu adalah perihal pada saat Juliana jatuh dan masih dinyatakan selamat hidup. Nah, disitulah warga internasional berbondong-bondong menyerbu akun Instagramnya Pak Prabowo untuk penyelamatan. Dan masalah donasi ini bukan lagi masalah negara, ini masalah pribadi, gitu loh. Nah, jadi nggak ada sangkut pautnya dengan negara lagi. Ini masalah pribadi gitu. Termasuk juga pemberian bintang kepada wisata Rinjani gitu loh. Nah, kan sudah disebutkan bahwasanya wisata Rinjani adalah wisata yang ekstrim. Kan gitu. Gak mungkin dong setiap jalan itu kan yang berat berpuluh-puluh kilometer dipasangin pagar gitu kan, nggak mungkin gitu. Ya, kalau dipasangin pagar namanya tempat rekreasi, bukan gunung, bukan tempat mendaki gunung namanya. Dan lagian manalah mungkin dipasang pagar, kesananya aja bawa badan sendiri aja susah payah, terus bawa peralatan material apa nggak malah ketiban seperti itu. Kan nggak mungkin. Ya. Medannya kan berat. Ya, kita lihat saja Bun, di dimanapun ya, di pegunungan juga yang dilintasi kendaraan roda 4 bahkan lebih gitu kan, itu pun juga nggak ada pembatasnya terkadang gitu loh. Apa yang harus kita waspadai adalah diri kita sendiri kan, bagaimana tidak ngelamun, konsentrasi. Iya. Kan itu yang harus dilakukan. Betul. Kan gitu. Iya.